bawah kapak Rafael, kami gantungkan diri. Berharap kami pulang dengan kebanggaan. Rafael, bantu kami menghadapi rintangan agar berjalan lurus menyongsong panggilan hidup. Rafael, buatlah kami seperti dulu. Bukalah sejuta lembaran baru. Rafael, darah dalam abadiku. Rafael, cinta dalam biji mataku. Kepadamu saja yang Maha Kudus, segalanya ini patut disampaikan. Namun, tiada satupun insan yang layak menyebut namamu. Demikian sepenggal puisi karya Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus Assisi lahir pada tahun 1811 di kota Assisi, Italia. Ia lahir dengan nama Giovanni Bernardone dari seorang ibu bernama Donna Picca dan ayahnya yang bernama Pietro Bernardone. Semenjak kecil, yang suka Fransiskus lakukan hanyalah menghambur-hamburkan harta kekayaan ayahnya yang seorang pedagang kain dan tidak pernah suka untuk belajar. Di umurnya yang ke-20 tahun, Fransiskus ikut dalam perang melawan Perugia. Namun, perang ini tidak berjalan mulus bagi Fransiskus. Akibat keterlibatannya, Fransiskus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Selama 1 tahun berada di dalam penjara, Fransiskus begitu menderita dan bahkan ia sampai jatuh sakit. Orang tuanya sangat mencemaskan Fransiskus karena mereka tahu dengan pasti apa yang dilakukan kepada para tahanan di penjara tersebut. Ayahnya berusaha sangat keras untuk membebaskan Fransiskus. Ia bahkan rela memohon kepada rekan kerjanya
untuk membayar para petugas penjara untuk menebus anak sematawayangnya tersebut. Di sisi lain, Fransiskus yang berada di dalam penjara merupakan titik balik dari kehidupannya. Ia menjadi orang yang lebih memperbaiki kehidupan rohaninya dengan lebih banyak berdoa dan membaca kitab suci di dalam penjara. Akhirnya, selama 1 tahun berada di dalam penjara, ia pun dibebaskan. Fransiskus yang telah bebas dari penjara berubah 180 derajat. Ia menjadi orang yang lebih senang menyendiri di tempat-tempat sepi untuk berdoa kepada Tuhan. Suatu hari, ketika ia sedang berdoa di depan salib suci Kristus, ia mendengar suatu bisikan yang keluar dari bibir Yesus yang tersalib. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir rusak ini." Sontak, Fransiskus terkejut mendengar bisikan tersebut. Hatinya pun tergerak untuk langsung melaksanakan suara yang diyakininya sebagai suara Kristus tersebut. Keesokan harinya, ia langsung menjual setumpuk kain mahal milik ayahnya untuk membeli bahan-bahan untuk memperbaiki gereja tersebut. Mengetahui apa yang dilakukan Fransiskus, ayahnya marah besar. Ia menghampiri Fransiskus dan menghukumnya dan mengurungnya di dalam kamar. Namun, dengan bantuan ibunya, Fransiskus berhasil lolos dari hukuman ayahnya tersebut dan langsung pergi kepada Uskup Guido, uskup kota Assisi pada waktu itu. Ayahnya yang mengetahui bahwa Fransiskus telah kabur, langsung menghampirinya dan mengancamnya. "Fransiskus, jika engkau tidak ikut bersama ayah saat ini juga, maka kamu bukan lagi anakku dan segala harta warisanku tidak akan ada satupun yang engkau dapatkan." Mendengar perkataannya itu, Fransiskus langsung membuka jubahnya. Ia membuka segala yang dikenakannya dan memberikannya kepada ayahnya. Semenjak hari itu, Fransiskus mengabdikan dirinya untuk karya kemiskinan dan kerasulan. Suatu hari, ia mengikuti pesta yang diadakan oleh teman-teman lamanya. Di tengah-tengah mereka, ia berkata, "Mengapa tidak kalian bagikan harta kekayaan yang kalian miliki kepada mereka yang miskin dan berkekurangan?" Mendengar apa yang dikatakan Fransiskus, mereka pun langsung mengolok-olok dia dan berkata, "Lihatlah Fransiskus, di mana Fransiskus yang kita kenal dahulu, kesatria yang gagah berani mencari kejayaan di medan perang." Namun Fransiskus menjawab mereka, "Kejayaan tidak hanya didapatkan di dalam medan perang, Eduardo." Mereka yang mendengar perkataan Fransiskus tersebut langsung mendorong-dorong dia, dan Fransiskus pun terjatuh ke tanah. Melihat hal itu, temannya Bernardo langsung menolongnya dan Fransiskus pun bangun kembali. Bernardo berkata kepada mereka, "Cukup, berani-beraninya kalian melakukan hal demikian kepada teman lama kita." Fransiskus pun berjalan dengan lemah menuju kapela terdekat. Ia berlutut di sana dan berdoa, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu bila aku menghadapi kesiksaan. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih-Mu bila aku menghadapi penghinaan. Jadikanlah aku orang yang dapat memberi pengampunan." Bernardo yang mengikuti Fransiskus ke kapela tersebut tersentuh hatinya mendengar doa yang begitu indah yang dikeluarkan dari mulut teman yang sudah lama ia kenal itu. Seketika Fransiskus selesai berdoa, Bernardo pun mengajak Fransiskus untuk berbincang. "Saudaraku, aku ini dapat dikatakan sebagai orang yang sudah memiliki segalanya. Harta benda, kedudukan di masyarakat, dan bahkan kekayaan. Namun, baru kali ini aku merasakan hampanya hatiku." Fransiskus mengerti betul apa yang dirasakan oleh temannya itu. Bernardo pun melanjutkan perkataannya,
Semakin hari aku semakin kaya, tetapi duka citalah yang aku dapatkan. Sebaliknya yang kulihat di dalam dirimu, sekarang engkau terlihat begitu berkekurangan, tetapi justru sukacitalah yang semakin engkau dapatkan. Bagaimana bisa demikian? Fransiskus pun menjawab, saudaraku, setiap hari aku diperkaya dengan cinta kasih Allah. Kamu pun bisa kaya seperti aku. Tuhan kita tidak akan menolak siapapun. Setelah percakapan dengan Fransiskus tersebut, Bernardo pun tergerak hatinya. Mulai hari itu juga, ia menjual segala harta kekayaan yang dimilikinya dan digunakan untuk membantu orang-orang miskin dan berkekurangan. Mulai dari hari itu, Fransiskus dan saudara-saudaranya memiliki banyak pengikut dan mereka mengabdikan dirinya untuk hidup sederhana seperti Kristus dan mengabdikan diri mereka untuk membantu orang-orang miskin, orang sakit, dan berkekurangan. Pada suatu hari, Fransiskus dan saudara-saudaranya mengunjungi sebuah panti kusta yang dibangun dengan tembok batu. Ketika orang-orang kusta mendengar langkah kaki Fransiskus dan saudara-saudaranya, mereka pun berteriak, "Siapa itu?" Fransiskus menjawab, "Tenanglah, namaku Fransiskus dan ini saudara-saudaraku." Orang-orang kusta itu menjawab, "Menjauhlah, kami ini orang-orang kusta." Tetapi Fransiskus menjawab mereka, "Keluarlah saudara-saudaraku, sebab kita semua ini sama di hadapan Tuhan." Orang-orang kusta itu pun keluar dan menghampiri Fransiskus dan saudara-saudaranya. Fransiskus berkata kepada mereka, "Tegakkanlah kepalamu, kita semua ini sama di hadapan Tuhan." Eduardo yang melihat apa yang dilakukan Fransiskus dan saudara-saudaranya itu, langsung berlari kembali menuju kota dan memberitahukan semuanya itu kepada masyarakat. Ia berkata, Fransiskus dan saudara-saudaranya telah memisahkan diri dari gereja dan membuat suatu persekutuan yang bersentuhan dengan orang-orang kusta. Mari kita usir mereka dari kota ini. Massa yang terprovokasi langsung mengusir Fransiskus dan saudara-saudaranya keluar dari kota itu. Uskup yang mendengar apa yang terjadi langsung menyarankan kepada Fransiskus dan saudara-saudaranya untuk langsung bertemu Sri Paus di Roma. Namun, Sri Paus tidak langsung memberikan izin yang resmi kepada mereka. Melihat saudara-saudaranya yang sedih karena itu, Fransiskus pun langsung menghibur mereka. Keesokan harinya, Sri Paus memanggil kembali Fransiskus dan saudara-saudaranya dan berkata kepada mereka, "Kemarin aku telah berdoa, dan di dalam mimpiku aku melihat engkau menyelamatkan gereja. Maka sudah menjadi kehendak Allah, aku harus memberikan restuku kepadamu dan Ordo Barumu untuk beroperasi." Fransiskus dan saudara-saudara yang mendengar perkataan Sri Paus tersebut langsung gembira hatinya dan pulang kembali ke kota mereka. Ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu bila kami menghadapi kebencian. Jadikanlah kami pembawa sukacita bila kami mengalami penghinaan. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat memberikan pengampunan. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami orang-orang yang dapat membawa harapan. Bila kami mengalami kegelapan, jadikanlah kami sumber terang. Bila kami mengalami kesedihan, jadikanlah kami pembawa kegembiraan. Jadikanlah kami orang-orang yang lebih senang mengasihi daripada dikasihi, mengerti daripada dimengerti, memaafkan daripada dimaafkan. Sebab dengan mencintai, kami dicintai. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan memberi, kami menerima. Dan dengan mati suci, kami dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang kekal. Sekian dan terima kasih. Coronavirus, bumiku menangis.
karya Arnold Tanias. Oh, Pak Guru bisa bikin puisi ya? Bahkan rumah Tuhan kau kosongkan. Pulanglah, tak perlu berbelas kasih, karena kami punya Tuhan pemilik kasih. Dalam Dia kami berteduh. Kami buta dan menyerang masa, bumiku menangis, bumiku menangis. Kau ajar dunia dengan tragis, banyak nyawa kau rampas, mengancam jiwa para medis. Bumi kau gosokkan, segalanya kau senyapkan. Bahkan rumah Tuhan kau kosongkan. Pulanglah, tak perlu berbelas kasih, karena kami punya Tuhan pemilik kasih. Dalam Dia kami berteduh. Selamat malam untuk kita semua. Saya akan menceritakan kisah
Nabi Yunus. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Pada suatu saat datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai seperti ini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan dan dia pergi ke Tarsis. Yunus pergi ke sebuah pulau di Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lalu ia membayar biaya perjalanannya. Ia bersama mereka berangkat ke Tarsis. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut di laut. Lalu terjadilah badai besar. Dan kapal mereka diserang oleh badai besar itu dan hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu sangat ketakutan. Mereka berseru kepada Allah mereka masing-masing. Lalu mereka mengangkat barang mereka, membuang sebagian ke laut untuk meringankan beban kapal supaya kapal tidak tenggelam. Tapi Yunus turun ke bawah kapal ruang, di yang paling bawah. Lalu ia berbaring di situ dan tidur dengan nyenyak. Lalu datang nahkoda kapal itu mendapatkan Yunus yang sedang tertidur. Bagaimana engkau tidur begitu nyenyak? Berseru juga kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak mendapatkan sial ini. Lalu mereka semua berkumpul dan berkata kepada yang lain, mari kita buang undi supaya kita tahu siapa yang membawa sial ini kepada kita. Lalu mereka duduk membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Lalu mereka berkata, beritahukan kepada kami, siapakah yang membawa sial ini kepada kita? Apa pekerjaanmu? Dari manakah engkau? Apa negerimu? Dan dari mana bangsakah? Dari mana engkau? Yunus menjawab, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Aku melarikan diri dari hadapan Tuhan. Orang-orang mendengar hal itu sangat ketakutan. Lalu mereka berkata kepada Yunus, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu sudah tahu kalau Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Mereka berkata kepada Yunus, lalu apa yang harus kami perbuat kepadamu? Yunus menjawab, angkatlah aku, buanglah aku ke dalam laut, maka laut ini akan menjadi tenang. Karena aku tahu
karena aku yang membawa sial ini pada kalian. Lalu orang-orang itu berdayung dengan sekuat tenaga ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan nyawa orang ini, dan jangan biarkan dia mati di tangan kami, dan jangan pertanggungjawabkan darahnya atas kami. Lalu mereka mengangkat Yunus, melemparnya ke dalam laut, dan laut menjadi tenang. Orang-orang itu menjadi sangat takut dan gemetar. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan dan mengikrarkan nazar. Dan atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yunus. Ia tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terima kasih. Syair dari kami, karya kelompok 3, kelompok hand sanitizer. Pohon hijau
Selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini saya akan bercerita untuk kita semua yang ada di sini tentang seorang santo yang aktif mendirikan seminari-seminari yang berkualitas. Kon Carlo Borromeo lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 di Puri Arona, Lago Maggiore, Milano, Italia. Ia lahir dari pasangan bangsawan yang kaya raya bernama Gilberto Borromeus dan Margareta de Medici. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya raya, Carlo kecil senantiasa menjalani hidupnya secara sederhana. Ia tertib, tekun dalam belajar, dan taat dalam berdoa. Carlo kecil bersama kedua orang tuanya kerap kali membagikan kasih dan perhatian kepada orang-orang lapar, orang-orang miskin, dan orang-orang terlantar. Mereka juga merawat para janda dan anak-anak yatim piatu. Ketika Carlo berusia 12 tahun, ia dikirim oleh kedua orang tuanya ke Milano dan Pavia untuk menempuh pendidikan di sana. Di usianya yang berusia 21 tahun, Carlo akhirnya berhasil mendapatkan 2 gelar doktor dalam bidang hukum sipil dan hukum gereja. Hal ini membuat Carlo dipilih oleh Paus Pius keempat sebagai sekretaris kepausan yang juga aktif dalam mempersiapkan Konsili Trenti. Ketika tahun 1563, Carlo akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam. Dan di tahun yang sama, sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat itu, di mana kemudian Carlo ditabiskan juga menjadi uskup di Milan. Carlo adalah seorang pembangun, pembaharu, serta pendidik. Ia juga sangat bersimpati terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, dan orang-orang yang miskin. Ia juga aktif mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak tidak mampu, orang-orang yang terlantar, dan siapa saja yang ingin mendapatkan pendidikan yang bermutu. Lalu Carlo juga mulai menyadari bahwa seminari sangat berperan aktif dalam menghadirkan imam-imam yang berkualitas di masa depan nanti. Sehingga Carlo juga mulai aktif mendirikan seminari-seminari yang berkualitas. Ketika penyakit menular mulai mewabah di Milano, Italia, Carolus yang karena cinta kasihnya terhadap orang-orang yang menderita dan orang-orang yang sakit membuat ia juga turut andil dalam mengobati serta merawat mereka yang sakit itu. Carolus bahkan memberikan kamar tidurnya untuk ditempati oleh orang-orang yang menderita itu. Dan karena keterlibatannya yang secara langsung ini membuat Carlo kemudian juga terjangkit penyakit menular itu. Hingga akhirnya pada tanggal 3 November 1584, Carolus pada usianya yang ke-46 tahun meninggal dunia. Lalu pada tahun 1610 oleh Paus Paulus kelima, Carlo diberi gelar kudus dalam misa kudus di Basilika Santo Petrus. Ia juga dikenal sebagai seorang martir cinta kasih karena cintanya kepada Kristus yang diwujud nyatakan dengan mencintai orang-orang yang menderita. Kini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Santo Carolus Borromeus, martir cinta kasih, setiap tanggal 4 November. Sekian dan terima kasih. Ukir namamu
Santo Rafael, pelindung dan pencinta, bantulah kami untuk melayani Kristus. Santo Rafael, jadilah sahabat kami, sebab kami ingin terbang bersamamu. Rafael, kembalilah seperti yang di tempat ini, ukir namamu. Di tempat ini, angkat namamu, Santo Rafael. Ingin membangkitkan engkau kembali dengan sebutan yang mengagungkan namamu. Hari berlalu, tak pernah berhenti. 1000 doaku panjatkan kepadamu. Mohon petunjuk yang kuasa, agar panggilan ini tetap abadi. Sama Santo Rafael, pelindung dan pencinta, bantulah kami untuk melayani Kristus. Santo Rafael, jadilah sahabat kami, sebab kami ingin terbang bersamamu. Rafael, kembalilah seperti yang Selamat malam untuk kita semua. Saya akan menceritakan tentang penyembuhan Tobit lewat perantaraan malaikat Rafael. Tobit menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupnya di tanah pembuangan, yakni di Niniwe. Di sana ia memberikan makanannya kepada orang yang lapar dan memberikan pakaiannya kepada orang yang telanjang. Pada suatu hari Tobit mengadakan sebuah perjamuan yang besar. Sebelum ia mengecap perjamuan itu, ia menyuruh anaknya dan berkata, "Tobia, anakku, pergilah ke pasar, dan jika engkau menjumpai seorang miskin dari kaum bangsa kita, bawalah dia kemari untuk kita makan bersama." Lalu keluarlah Tobia ke pasar untuk mencari orang miskin. Tetapi di pasar ia menemukan seorang dari kaum bangsa mereka yang telah dipukul dan mayatnya terbuang di pinggir kota. Lalu kembalilah Tobia kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, seorang dari kaum bangsa kita telah dipukul dan mayatnya terbuang di pinggir kota." Lalu Tobia bangkit berdiri dan dengan sedih hati ia pergi mengambil mayat itu dan meletakkannya di salah satu rumah. Ketika itu ia teringat kepada firman yang telah diucapkan oleh Nabi Amos kepada Mesbah yang di Betel. Hari-hari rayamu akan berubah menjadi sedih dan nyanyian-nyanyianmu akan berubah menjadi ratapan. Pada suatu hari
Tobit menjadi pembelanja bagi Raja Shalmaneser. Maka seringkali ia pergi ke negeri Media untuk berbelanja bagi raja. Ketika ia pergi, ia menitipkan sebuah pundi-pundi yang berisi 10 talente perak. Ketika itu Raja Shalmaneser telah meninggal dan jalan-jalan ke negeri Media tidak terpakai lagi. Maka ingatlah Tobit kepada uang yang pernah dititipkannya kepada Gabael di negeri Media. Lalu ia menyuruh anaknya untuk pergi mengambil uang itu. Maka pergilah Tobia untuk mengambil uang itu disertai oleh seekor anjing dan malaikat Rafael. Pada perjalanan itu, di malam pertama mereka bermalam di tepi sungai Tigris. Ketika Tobia hendak membasuh dirinya, maka keluarlah seekor ikan besar untuk menerkam kaki Tobia. Tetapi malaikat Rafael berkata, "Tangkaplah ikan itu." Maka Tobia menangkap ikan itu dan mengambil hati dan empedu ikan itu. Ketika di perjalanan, maka mereka singgah ke rumah Reguel untuk mengambil anak Reguel menjadi istri Tobia. Pada hari raya itu, mereka mengadakan perkawinan Tobia dan Sarah anak perempuan Reguel. Ketika mereka kembali, maka malaikat Rafael ingat kepada empedu ikan dan jantung ikan itu untuk menyembuhkan Tobit. Lalu Tobit berkata, setelah mereka menyembuhkan Tobit, maka Tobit memanggil anaknya dan berkata, "Tobia anakku, ingatlah kepada orang yang telah menyertai engkau, tambahkanlah upah orang itu." Tetapi malaikat memanggil kedua orang itu dan berkata, "Pujilah Tuhan selama-lamanya, karena raja bisa disingkapkan, tetapi rahasia Allah tidak bisa disingkapkan. Aku adalah seorang dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Allah, yakni yang bernama Rafael." Terima kasih.